kebenaran yang sebenarnya bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi ataupun sang pemimpin langit dan bumi ini sudah ada dari dulu dan sudah dibaiat ataupun sudah diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalifah Allah untuk menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dari dulu belum juga bertindak. Beliau hanya menyampaikan dan menjalankan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau hanya menyampaikan ilmu dan amal yang dulunya sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW saat berbulan-bulan di Gua Hira sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Keadaan bumi yang semakin hari semakin kacau dan banyak terjadi bencana di mana-mana itu dikarenakan kesalahan manusia yang selalu menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan, sehingga orang lain pun yang tidak bersalah kena juga dampak dari bencana dan segala kekacauan yang sudah terjadi di bumi ini. Keadaan bumi pada zaman sekarang ini dipenuhi dengan kepalsuan dan kemunafikan, sehingga di muka bumi ini terasa tidak ada lagi yang namanya keadilan. Seperti di negeri tercinta kita ini, yang salah dibenarkan. Jika orang kaya yang melakukan kesalahan seberat apapun, pasti akan dimaafkan begitu saja. Kalau tidak, hanya diberi hukuman yang sangat ringan. Dan jika rakyat kecil yang melakukan kesalahan sekecil apapun, pasti selalu ditindas habis-habisan. Semua itu karena kurangnya rasa keadilan di negeri tercinta kita ini. Kurangnya keadilan di muka bumi ini karena sang Khalifah ataupun Imam Mahdi belum juga bertindak. Jika sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah mulai bertindak, maka beliau akan membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat, sehingga rasa ketidakadilan dan kepalsuan serta kemunafikan akan musnah dan akan hilang begitu saja dari muka bumi ini. Yang menyebabkan sang pemimpin langit dan bumi ini belum mau menata atau memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini karena beliau belum memegang barang pusaka peninggalan gurunya yang berupa tongkat komando, mustika merah delima, dan masih ada lagi yang lainnya. Beliau belum memegang barang pusaka itu dikarenakan di suatu majelis ilmu tempat gurunya Imam Mahdi wafat, sekelompok orang-orang di sana masih tidak amanah terhadap wasiat gurunya dan masih menyembunyikan dan belum mau menerima dan mengakui bahwa beliau adalah pewaris dari gurunya yang akan menjadi pewaris roh kerasulan selanjutnya. Padahal dari wasiat gurunya bahwa yang akan menjadi pewaris Rasulullah ataupun yang mewarisi roh kerasulan selanjutnya tidak ada dari anak cucu keturunan gurunya, tetapi yang menjadi pengganti gurunya datang dari luar Jawa. Karena hawa nafsu dan keegoisannya, mereka tidak mau menjalankan amanah dari gurunya, sehingga mereka mengaku dirinya sebagai pewaris Rasulullah ataupun sebagai pewaris roh kerasulan selanjutnya. Karena keakuan diri mereka ada dari salah satu dari anak gurunya Imam Mahdi dan ada juga dari beberapa orang yang mendukungnya untuk menjadi sebagai Khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi selanjutnya yang menjadi pengganti gurunya Imam Mahdi. Akhirnya berita itu sampai ke telinga sang pemimpin langit dan bumi yang asli, sehingga keesokan harinya anak gurunya yang mengaku diri dan orang yang mendukung anak gurunya itu mati mengenaskan dengan kondisi tubuh hangus terbakar. Setelah itu muncul lagi yang mengaku diri dan akhirnya mati juga dan tidak bertahan lama dengan keakuan dirinya itu. Bisa-bisa bahaya yang sangat mengerikan yang selalu membayangi orang-orang yang selalu penuh dengan keakuan diri dan orang-orang yang selalu menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan.
Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi belum mau bertindak agar sekelompok orang itu segera sadar diri dan memperbaiki segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Jika sang pemimpin langit dan bumi yang asli sudah bertindak sebelum mereka mau menerima dan mengakui beliau, tentu saja mereka masih menganggap bahwa karena dari kemampuan diri mereka lah keadaan bumi ini bisa normal dan kembali membaik dan bisa terlepas dari segala kerusakan dan kekacauan. Karena masih ada perselisihan dan perseteruan tentang hal itu yang membuat sang pemimpin langit dan bumi ini belum juga mau bertindak. Jika mereka masih saja menyembunyikan tentang kebenaran itu, kedepannya keadaan bumi ini akan semakin parah dan akan semakin banyak terjadinya bencana-bencana dan semakin banyak terjadinya kekacauan-kekacauan di berbagai penjuru bumi ini. Sebenarnya walaupun tanpa memegang barang pusaka itu, seperti tongkat komando, mustika merah delima itu, sang pemimpin langit dan bumi ini sebenarnya tetap bisa berusaha menata dan memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Dan sebenarnya beliau tidak begitu memikirkan masalah itu, karena mau diakui atau tidak oleh manusia, beliau tetap menjadi khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Karena beliau paham bahwa yang mengangkat seorang manusia untuk menjadi pemimpin langit dan bumi ini bukanlah diangkat oleh manusia, tetapi diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya Imam Mahdi dulu adalah seorang wali kutub, yaitu seorang manusia pilihan Allah yang diangkat menjadi sebagai khalifah Allah yang menjadi pemimpin langit dan bumi pada zamannya terdahulu. Dan sekarang gurunya telah wafat dan sudah masuk dalam kategori silsilah-silsilah penyambung Rasulullah dan digantikan lagi oleh manusia pilihan Allah selanjutnya yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya untuk menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini, dan kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena demi menghargai dan menghormati wasiat dari gurunya, sang khalifah ataupun Imam Mahdi ataupun sang pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini mau tidak mau harus berusaha mengambil alih mengenai barang pusaka itu, seperti tongkat komando, mustika merah delima, dan masih ada lagi barang pusaka yang lainnya. Dan dari dulu hingga sekarang, tempat barang pusaka itu disimpan masih saja dijaga. Dan penjaga itu pun sudah sangat lelah karena pemilik yang asli belum juga kunjung datang. Setiap zamannya, kemunculan seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini selalu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu disembunyikan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap zamannya, manusia yang menjadi khalifah Allah, yang menjadi pemimpin langit dan bumi ini secara rahasia ataupun secara sembunyi, dan sekaligus memimpin dua alam, yaitu alam gaib maupun alam nyata. Mau percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini, dan saya pun tidak akan pernah memaksa seseorang untuk mempercayai tentang informasi yang saya sampaikan. Dari setiap informasi yang saya sampaikan, ambil saja poin positifnya dan buang saja yang menurut kalian salah, dan kita kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing.